Kalau untuk rencana bisnis, sekarang saya membaca dari beberapa sumber, beberapa peluang bisnis yang ada sekarang. Saya berminat untuk bergerak di bidang peternakan, khususnya peternakan bebek. Ya. Oh, bebek. Mengapa saya mengambil peternakan bebek ini? Karena bebek ini merupakan salah satu makanan pokok masyarakat yang sudah digemari oleh masyarakat, baik dari anak-anak, remaja maupun orang tua. Oh iya. Jadi digemari masyarakat sekarang. Sudah menjadi kegemaran masyarakat. Oh baik Pak. Saya ingin bertanya lagi kepada, ini ada pertanyaan dari netizen. Ya. Ini Bapak memilih peternakan bebek Pak ya? Iya. Peternakan bebek itu alasan Bapak pilih itu kenapa? Kan banyak tuh kayak ternak lain tuh, kayak ada ternak ayam, ada ternak sapi, ternak babi ya. Kenapa Bapak memilih ternak bebek Pak? Oke. Mengapa saya memilih peternakan bebek? Karena peternakan bebek ini atau bebek ini sudah menjadi salah satu makanan pokok masyarakat. Pokoknya pertama ya. Kemudian dengan bertambahnya sumber daya manusia sekarang ini, otomatis permintaan pasar itu semakin meningkat. Permintaan pasar, restoran, kemudian warung-warung makan itu meningkat. Ya. Jadi peluang atau prospek peternakan bebek ke depan ini menurut saya sangat menjanjikan. Cerah lah seperti itu ya. Sangat cerah. Luar biasa gitu ya. Terus apa lagi Pak? Itu ngapa nggak mungkin kan cuma satu aja karena alasan apa? Oh banyak sebenarnya banyak alasan mengapa saya memilih peternakan bebek ini. Karena salah satunya untuk beternak bebek ini tidak seperti kebanyakan usaha lain yang memiliki banyak persyaratan. Nggak perlu persyaratan. Nggak perlu persyaratan, bisa dilakukan oleh siapa saja. Mudah arti Pak ya? Mudah, baik orang tua, remaja, orang tua, baik anak muda. Fleksibel dong? Bisa semua. Dilakukan oleh siapa saja? Bisa fleksibel semua. sekali. Iya. Kemudian bebek ini menurut saya sangat kebal terhadap penyakit. Jadi rentan kematian itu kebal sangat corona nggak? Termasuk corona. Iya, sangat kebal corona. Oh iya. Berbeda dengan peternakan lain seperti ayam. Kalau ayam itu sangat rentan sekali dengan penyakit. Kalau bebek ini tingkat persentase kematian itu dari 0 sampai 5%. Jadi sangat sedikit, sangat sedikit loh. Jadi iya. Risiko kerugian itu sedikit juga. Sedikit. Tergantung dengan cara bagaimana cara kita, mekanisme beternak kita, cara beternak kita. Mengolah makanan, kemudian vitamin, memberikan vitamin. Tapi sebelumnya ada nggak Pak usaha sebelum ini usaha ternak lain sebelum bebek ini ada? Kalau saya itu tadi saya bisa menjelaskan mengapa peternak ayam itu sudah memiliki kendala, karena saya sudah pernah menjalani. Jadi pemirsa, Bapak Ahmad Sayyibul ini pernah beternak ayam juga seperti itu. Jadi dia sudah bisa dibilang kayak udah pengalaman lah kalau misalnya dunia peternakan. Iya seperti itu ya. Jadi itulah mengapa saya mengambil peternakan bebek, berdasarkan pengalaman yang saya alami beternak ayam. Ternyata banyak sekali kendala-kendala, mulai dari resiko kematian, kemudian penyakitnya, kemudian harus rentan terhadap cuaca, itu juga berpengaruh. Bagus sekali ini. Oke, selanjutnya saya baca komentar lagi. Oh ini Pak, prospek dari bisnis Bapak ini apa sih? Prospek ke depannya itu seperti apa? Kalau melihatnya saya, iya melihatnya dari sini. Kalau menurut saya dengan bertambahnya sumber daya manusia khususnya peternakan bebek ini akan semakin cerah. Cerah Pak ya? Sangat cerah. Cerah matahari. Sangat menjanjikan. Iya. Mengapa? Karena sekarang saja di pemasaran itu tingkat kebutuhan bebek semakin meningkat dalam pemasaran. Walaupun di kondisi corona sekarang masih sangat meningkat. Iya. Sekarang kan masih banyak restoran-restoran yang membuka. Apalagi kan kita nggak bisa keluar kan. Iya. Jadi karena ini kan bebek ini sudah merupakan salah satu makanan pokok. Jadi banyak orang yang sudah merasakan kenikmatan memakan bebek. Jadi untuk melepaskan cita rasa bebek dari udah menjadi kebutuhan primer gitu Pak ya. Oke guys. Bagi mereka untuk Jadi bebek ini udah menjadi kebutuhan pokok juga bagi konsumen. Iya, benar sekali. Oke Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan dari netizen lagi. Oke. Ini dari
samsudin@yahoo.com. Ya. Oh ini dia menanyakan keunggulan dari bisnis bapak ini. Apa sih keunggulannya? Kalau keunggulan dari bisnis saya ini, bisnis bebek ini sangat banyak, Pak. Banyak. Ada banyak sekali. Oh, boleh disebutkan beberapa aja. Oke, saya bisa sebutkan beberapa secara kalau semuanya nanti kamu nggak ya, hafal juga. Saya sebutkan secara umum saja. Yang pertama, bebek ini rentan terhadap penyakit tadi, Pak. Sangat rentan. Itu keunggulan, terhadap Pak? penyakit. Iya. Keunggulan sangat rentan terhadap penyakit. Kedua, karena bebek ini sudah menjadi makanan pokok tadi. Makanan pokok. Ya, lagi. Jadi untuk beternak bebek ini kemungkinan keuntungannya itu terus menerus tidak. Keuntungannya besar, guys. Ya. Yang keempat, yang ketiga, masa panennya sangat singkat. Masa panen bebek ini sangat singkat, berbeda dengan ternak-ternak lain. Seperti Kambing, ayam, sapi, ayam itu memiliki waktu yang cukup lama. Berbeda dengan bebek. Kalau bebek ini masa panennya cukup 45 sampai 50 hari. 45 sampai 50 hari. 45 sampai 50 hari. Ayam. Bebek, Pak. Oh, bebek. Anda sudah bisa merasakan keuntungan. Begitu, ya. Ya karena juga presentasi kerugian itu juga kecil kan kata Bapak tadi itu kan. Oh, jadi bisa ya bilang keuntungan lah, langsung dibilang keuntungan seperti itu kan. Tapi kalau keunggulan lainnya kebutuhan pasar itu terus meningkat. Kebutuhan pasar meningkat. Ya. Permintaan dari konsumen, Pak. Iya. Jadi dengan adanya saya ini terutama di daerah saya, Pak. Oh iya. Di daerah saya ini untuk khususnya peternakan bebek ini minim, Pak. Belum ada. Masih sedikit ya? Masih sedikit, Pak. Itu membuat saya membaca peluang bisnis ini, peternakan bebek ini akan semakin bagus ke depannya. Karena dengan permintaan yang semakin meningkat, terus pasokan bebek di daerah-daerah seperti saya ini kurang atau minim, itu membuat saya semakin memiliki peluang yang besar ke depannya, dengan keuntungan ya lumayan lah. Oh, jadi seperti itu, guys. Jadi Bapak ini melihat peluangnya juga sekalian kan. Peluang karena apa? Peternak di daerah Bapak ini sendiri juga masih sedikit. Jadi peluang usahanya tuh besar lah seperti itu. Oke. Lanjut, Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu, modal yang Bapak keluarkan, modal awalnya lah seperti itu. Modal yang awal yang Bapak keluarkan dalam beternak bebek ini mulai dari seperti membeli benih-benihnya, membeli makanan, kandang dan selain sebagainya seperti itu. Boleh dirincikan? Kalau sebenarnya untuk beternak bebek ini tidak terlalu mengeluarkan modal yang terlalu besar. Cukup dengan kita memfasilitasi bebek itu dengan tempat tinggal yang seadanya, kemudian iya. Satu rumah. Tidak, Pak. Oh, tidak. Maksud saya memberikan fasilitas kandang yang seadanya saja. Karena bebek ini kan tidak seperti kebanyakan peternakan yang lain. Memiliki kandang yang harus spesifik seperti ini, kemudian karena tadi rentan penyakit tadi ya, Pak ya? Bukan bebek ini kebal terhadap penyakit. Jangka waktunya? Jangka waktunya itu cukup lama. Itu sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Bagaimana dengan makanannya juga itu? Ya. Itu tempat makannya, kemudian tempat minum itu. Oh, itu peralatan. Kalau peralatan itu tetap, guys. Jadi jangka waktu itu cukup lama lah, 1 tahunan. Kalau segi makanan ini, Pak? Kalau untuk segi makanan, saya bahas satu-satu, Pak ya. Tolong Anda jangan memotong dulu. Oke. Karena saya pengen tahu, Pak. Ini sebuah bisnis yang memang saya tahu. Saya ingin ayam. Kalau untuk model selanjutnya itu selain kandang, kemudian peralatan-peralatan mulai dari wadah makan, tempat makan, kemudian tempat minum, kemudian timbangan untuk kita menimbang seberapa sih